warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, saya Dea Ayunda, dan di sini saya akan membahas tentang toleransi antar umat beragama dalam agama Islam. Sebelumnya, apa itu toleransi? Toleransi adalah ketika kita melakukan apa yang kita yakini, lalu kita mampu membiarkan orang lain untuk tidak melakukan apa yang kita yakini. Di Indonesia sendiri, bukan hanya terdapat agama Islam saja, melainkan ada beberapa agama lainnya yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya perbedaan keyakinan ini, penting sekali adanya toleransi antar umat beragama. Lalu, bagaimanakah toleransi dalam agama Islam? Suatu waktu dikisahkan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang Quraisy yang mulai merasa bahwa kegiatan dakwah Rasulullah SAW mulai mengancam kepentingan-kepentingan mereka. Lalu, orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mengajak Abu Thalib untuk berbicara kepada Rasulullah dan menanyakan apa sebenarnya keinginan Rasulullah melewati kegiatan dakwahnya itu. Karena orang-orang Quraisy mengira Rasulullah SAW menginginkan harta, Rasulullah menginginkan tahta, atau Rasulullah menginginkan wanita. Lalu datanglah mereka kepada Rasulullah dan memujuk Rasulullah agar menghentikan kegiatan dakwahnya itu. Mereka pun menawarkan Rasulullah SAW berupa harta, sehingga menjadikan Rasulullah SAW menjadi orang yang paling kaya di Makkah. Mereka juga menawarkan tahta, sehingga beliau menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi. Mereka juga menawarkan wanita manapun yang Rasulullah SAW inginkan. Tapi ternyata tawaran-tawaran tersebut ditolak secara tegas oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, seandainya matahari bisa diletakkan di tangan kananku dan bulan bisa diletakkan di tangan kiriku, maka aku tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkanku atau aku mati di dalamnya. Jawaban Rasulullah SAW sangat tegas sekali. Namun, orang-orang Quraisy tidak menyerah begitu saja. Maka, mereka mencoba untuk menyimpangkan niatan awal Rasulullah SAW, mencoba menyimpangkan ketaatan. Lalu mereka pun menawarkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau seandainya kita bergantian? Kami, orang-orang Quraisy, akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun, dan engkau Rasulullah akan menyembah Tuhan kami selama 1 tahun juga. Padahal kegiatan tersebut sama saja mencampur adukan antara satu ibadah dengan ibadah agama lainnya. Maka saat itulah menjadi sebab atau asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Kafirun yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abiduna ma a'bud Wala ana abidum ma abattum Wala antum abiduna ma a'bud Lakum dinukum waliyadin. Ini menjadi prinsip seorang muslim, bahwasanya muslim tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Begitu pula orang-orang kafir tidak menyembah apa yang disembah oleh umat muslim. Prinsip terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kafirun ayat terakhir, Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Meskipun orang-orang di sekitar kita seperti kerabat, saudara, rekan kerja, atau siapapun itu sedang melakukan kegiatan perayaan di hari-hari besar agama mereka, kita sebagai umat muslim tidak perlu ikut campur di dalamnya. Dengan kita membiarkan mereka melakukan ibadah mereka tanpa perlu ikut campur di dalamnya,
Itulah sikap toleransi kita sebagai umat muslim. Kita tidak perlu memberikan ucapan selamat atau bahkan datang ke perayaannya, karena itu bukanlah sikap toleran. Karena toleransi sesungguhnya adalah kita mengetahui ibadah kita mengetahui mengapa kita berbuat demikian, lalu membiarkan orang lain untuk tidak berbuat seperti kita. Jadi, toleransi ini lebih kepada bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Tidak memaksakan mereka untuk mengikuti apa yang kita perbuat, atau tidak memaksa mereka untuk mengikuti apa yang kita yakini. Kalaupun kita mengajak mereka kepada Islam, maka itu adalah bentuk lain dari dakwah, bukan toleransi. Lalu ada yang mengatakan, bukankah tidak apa-apa jika kita hanya sekedar memberikan ucapan selamat saja? Lagi pula, ucapan tersebut hanya berbentuk kata-kata. Ingat, syahadat seseorang juga dalam bentuk kata-kata. Sama halnya seperti ijab qabul untuk menikah. Itu pun juga dalam bentuk kata-kata. Tapi, di setiap kata-kata yang diucapkan tersebut, terdapat konsekuensi yang luar biasa. Syahadat terdapat konsekuensi yang menjadikan seseorang menjadi beriman. Ijab qabul terdapat konsekuensi yang menjadikan seseorang menjadi sudah menikah. Maka, di setiap kata-kata yang diucapkan terdapat konsekuensi. Jadi kita tidak boleh memandang rendah hanya karena kata-kata itu tadi. Lalu, ada yang mengatakan, kita hanya berniat menghormati saja. Ingat, penghormatan tidak harus dengan mengucapkan. Penghormatan tidak harus dengan mengikuti. Penghormatan tidak harus dengan melebur dan larut di dalam perayaan agama orang lain. Lalu, bagaimana kalau ada kerabat kita yang merasa tersinggung karena kita tidak memberikan ucapan selamat atas hari raya mereka, atau mereka merasa tersinggung karena kita tidak datang ke perayaan mereka? Biarkan saja, karena ini adalah bentuk dari lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan kalau mereka masih saja tersinggung, yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang tidak toleransi? Kesimpulannya untuk umat muslim, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Pegang prinsip ini sebagai toleransi antar umat beragama kita sebagai agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.